Halo guys, apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Guys, seperti kalian bisa lihat dari highlightnya tadi, Bang J sudah melakukan debutnya bersama Venezia di Serie A guys, di Liga Serie A, liga tertinggi di Italia. Dan sekaligus JXS mencetak sejarah sebagai pemain pertama yang bermain di Liga Serie A. Ini suatu pencapaian dari JXS yang sangat luar biasa untuk bisa menjadi pemain pertama yang bermain di Serie A dan juga yang salah satu liga terbaik di Eropa juga. Nah, seperti kalian tahu di pertandingan pertama Venezia di Serie A, JXS belum main karena ada akumulasi. Nah, mereka saat itu bermain melawan Lazio dan mereka harus kalah 3-1 lawan Lazio. Saat itu Bang J tentunya belum main dan di pertandingan kedua yaitu kemarin Bang J sudah bisa main dan dia juga langsung diturunkan sebagai starting 11 guys. Nah, pertandingannya juga berakhir dengan skor 0-0. Nah, clean sheet juga untuk J. Nah, ini adalah penampilan yang sering diperlihatkan oleh pemain JXS yaitu clean sheet. Seperti kalian juga lihat di timnas Indonesia dia bermain 3 kali, yaitu 2 kali melawan Vietnam, home dan away. Dan di dua-dua pertandingan itu J juga clean sheet, dia bermain full dan pertandingannya juga berakhir dengan skor kosong di gawang kita. Jadi J juga clean sheet dan bahkan J juga skor 1 gol di pertandingan away saat kita melawan Vietnam. Nah, satu lagi adalah pas J bermain bersama Filipina saat kualifikasi Piala Dunia 3 bulan yang lalu, kalau nggak salah 3 bulan yang lalu di pertandingan pertama lawan Irak. Tentunya J belum bisa main karena dia habis sampai di Indonesia hari satu hari sebelumnya itu atau 2 hari sebelumnya itu. Nah, tapi waktu lawan Filipina J bermain dan dia juga bermain full dan hasil skornya juga dia clean sheet. Dia bermain sangat kuat di semua pertandingan itu, sangat tenang dan juga dia juga memimpin tim juga. Itulah kualitas dari JXS. Nah, aku juga nonton pas pertandingan dia lawan Filipina yaitu di GBK di Jakarta kemarin. Nah, saat aku nonton itu timnas Indonesia juga tidak mengalami situasi yang berbahaya banget dari Filipina. Uh, Situasinya berbahaya ketika kita melakukan kesalahan dari diri kita sendiri aja. Nah, selain itu semuanya aman, nggak ada hal yang berbahaya. Dan JXS juga bermain sangat kuat dan sangat tenang di posisi itu. Dia build up dengan tenang, dia komunikasi dengan rekan-rekannya juga dengan baik. Jadi itulah kualitas dari JXS guys. Nah, kemarin Venezia bermain dengan 3 pemain back tengah. Nah, ini sama seperti di timnas Indonesia. Mereka bermain dengan 3 back tengah. Nah, walaupun diserang terus oleh tim Fiorentina, J tetap bermain dengan kuat dan dengan tenang. Walaupun dia juga di press sama Keane kalau nggak salah, yang mantan pemain dari Juventus, dia tetap bisa build up dengan baik, passing akurasinya juga dengan baik, dan itu juga tentunya membuat tim Fiorentina sangat frustasi guys. Dan babak pertama juga berakhir di skor 0-0. Statistik J juga cukup bagus dengan 58 kali sentuhan dan dia menang duel 4 dari 4 kalinya, dan clearance-nya dia juga 3 kali dan akurasi passingnya 96% guys. Nah, itu berarti J jarang banget melakukan kesalahan passing. Dengan statistik J yang seperti ini, Venezia juga bisa mampu mengakhiri skor dengan 0-0. Nah, itu udah hasil yang cukup bagus. Sayangnya J tidak bisa bermain full 90 menit. Kalau nggak salah di menit 67 dia dikeluarkan karena mengalami cedera. Nah, banyak dari kalian yang komen juga apakah cedera dari J parah atau tidak. Dari apa yang aku lihat, J keluar karena ada kram di kakinya. Tapi kalau cederanya kram aja itu nggak parah guys. Itu hal yang cukup normal yang bisa dialami sebagai pemain sepak bola saat bertanding. Karena kram itu tanda kalau badan kita capek dan kita bermain dengan intensitas yang tinggi dan otot di tubuh kita tidak mendapatkan oksigen yang maksimal
untuk recovery. Hal itu bisa menimbulkan kram seperti Jay juga alami kemarin di pertandingan kemarin. Ini bukan berarti karena Jay kurang fit, hanya karena intensitas yang berbeda mungkin dari Liga Serie B. Ya, seperti kita tahu Liga Serie A adalah salah satu liga yang terbaik di Eropa. Nah, secara fisik Liga Serie A adalah liga yang terberat, dan saat aku obri bersama Jay beberapa bulan yang lalu, dia juga cerita kalau di Liga Italia itu lebih mengutamakan fisik yang bagus dan juga duel-duel, lebih banyak duel. Liga Serie A adalah liga yang sangat membutuhkan fisik yang banyak, fisik yang bagus. Jadi kalau Jay kemarin cederanya hanya kram aja, itu nggak parah guys, dan dia kemungkinan besar juga bisa langsung main lagi di pertandingan berikutnya. Dan ya guys, aku sendiri sangat bangga dan juga sangat senang buat Jay juga. Dia bisa melakukan debutnya bersama Venezia di Serie A. Ini suatu sejarah buat Indonesia juga, dan buat dia juga tentunya suatu pencapaian yang juga luar biasa, karena ya Serie A adalah liga yang salah satu liga terbaik di Eropa, dan dia adalah pemain Indonesia, dia adalah pemain timnas Indonesia. Jadi aku sangat senang dan aku berharap Jay juga terus bisa bermain di Liga Serie A bersama Venezia. Aku berharap dia bisa terus meningkatkan performa dia, juga fisik dia. Dan ya seperti kita juga lihat kualitas Jay Itzes tidak bisa diragukan. Dia pemain yang sangat tenang, yang sangat ya kuat juga, badannya tinggi, ideal banget buat posisi back tengah. Nah, dia juga pemain yang memiliki personality yang pemimpin. Sebagai pemimpin, dia sering coaching juga. Semoga juga cedera yang Jay alami kemarin nggak parah dan hanya kram aja. Jadi dia di pertandingan berikutnya bisa bermain lagi bersama Venezia. Dan yang paling penting, dia juga bisa bermain bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia melawan Arab Saudi nanti guys. Nah guys, next aku mau bahas tentang isu atau ya hal yang banyak diberitakan beberapa hari ini, yaitu masih di posisi back tengah timnas Indonesia. Nah, seperti kita ketahui kalau Jordi Amat tidak bisa bermain karena mengalami cedera, dan dia harus out selama 1 bulan guys. Jadi di pertandingan besok lawan Arab Saudi dan juga Australia, Jordi Amat nggak bisa main. Dan selain Jordi Amat, kita juga tahu Justin Hubner, dia juga kena akumulasi kartu di pertandingan sebelumnya. Jadi Justin juga nggak bisa main lawan Arab Saudi. Aku nggak tahu lawan Australia dia bisa main atau enggak, tapi harusnya sih udah bisa. Tapi yang jelas lawan Arab Saudi Justin nggak bisa main. Nah, ini membuat stok back tengah kita menipis. Nah, banyak yang komen juga di Instagram siapa yang bisa menggantikan posisi Jordi Amat dan Justin Hubner saat besok melawan Arab Saudi dan juga Australia di kualifikasi Piala Dunia. Nah, aku mau kasih ini versi dari diriku sendiri, opsi-opsi pemain yang terbaik yang bisa menggantikan posisi Jordi Amat dan Justin Hubner guys. Pertama, siapa aja yang bermain di back tengah? Nah, biasanya yang starting 11 atau yang sering main di timnas Indonesia di back tengah adalah Jay tentunya, dan juga Rizky Ridho. Nah, selain itu ada Jordi Amat dan juga Justin Hubner. Nah, opsi selain mereka yang bisa bermain di back tengah adalah Ferrari, Sandy Walsh, terus Nathan, Verdong juga bisa, dan juga Elkan. Nah, itu pemain-pemain yang bisa bermain di back tengah menurut aku. Nah guys, kalau Elkan kayaknya nggak bisa karena sepertinya dia ada problem bersama Sintayong. Aku juga baca di berita seperti itu. Dan kalau nggak salah Coach Sintayong juga udah bilang kalau Elkan nggak dipertimbangkan. Jadi sayangnya Elkan ya harus out di opsi ini. Kecuali Coach Sintayong atau Elkan ada sesuatu yang berubah di problemnya mereka dan Coach Sintayong panggil Elkan. Nah, Elkan adalah opsi pertama yang terbaik menurut aku kalau Elkan dipanggil. Nah, kalau Elkan nggak dipanggil atau ya kalau nggak ada Elkan, siapa lagi yang opsi-opsi terbaik? Nah, yang pertama ada Ferrari. Nah, Ferrari adalah pemain yang pure juga di back tengah. Nah, aku lihat pertandingan Ferrari juga pas dia bermain di Piala Asia U23 kemarin. Menurutku dia bermain oke, dia bermain bagus juga. Hanya kadang dia melakukan kayak kesalahan-kesalahan yang
ya yang kecil tapi juga yang mungkin bisa membuat kesalahan itu jadi besar atau ya bisa menjadi bahaya. Kadang dia juga melakukan passing yang salah. Ya, jadi dia kadang masih berbuat kesalahan yang kecil. Nah, menurutku Ferrari punya potensial yang sangat besar untuk bisa menjadi pemain back tengah yang bagus di timnas Indonesia. Tapi untuk bermain besok melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia masih belum bisa menggantikan posisi Jordi Amat atau Justin Hubner. Nah, opsi selanjutnya ada Sandy Walsh. Sandy posisi aslinya kalau nggak salah back kanan. Dan saat aku di Jakarta kemarin, aku juga lihat pertandingan dia saat di Stadion Madia uji coba melawan Tanzania. Dia bermain di bek kanan juga. Dan selain di pertandingan itu, waktu dia di Piala Asia lawan Jepang, dia bermain di bek tengah. Jadi Sandy juga opsi yang bisa dimainkan di bek tengah juga. Nah, kalau menurutku Sandy lebih bagus bermain di bek tengah guys, karena aku lihat saat dia bermain di bek tengah, dia punya antisipasi bola untuk merebut bola dari lawan yang bagus. Dia punya timing yang juga bagus untuk intercept bola dari lawan. Dan menurutku dia bermain juga dengan rapi. Dia bermain juga dengan pasti. Passingnya dari Sandy juga cukup akurat. Jadi Sandy juga bisa menjadi opsi yang bagus buat bermain di back tengah guys. Nah, next kita ada Nathan. Ya, seperti kita tahu, Nathan bisa bermain di berbagai posisi, di posisi yang banyak. Dan Coach STY juga udah pasang Nathan di posisi gelandang, di posisi back tengah, back kiri. Nah, kita juga bisa lihat saat Nathan kayaknya awal-awal di Piala Asia U23 dia bermain di back tengah. Dan juga di kualifikasi Olimpiade, kalau nggak salah pertama Nathan bermain di back tengah. Dan Nathan juga udah membuktikan kalau dia juga bagus bisa bermain di back tengah dengan clearance-nya, dengan intercept-nya, dan juga dengan block-nya dia. Nah, menurutku Nathan pemain yang sangat bagus dengan kualitas stamina yang banyak. Dia berlari terus, dia lari 90 menit dia lari terus. Aku juga lihat saat melawan Irak dan juga Filipina. Dia menurutku salah satu pemain yang yang low profile di pertandingan, tapi kalau kita benar-benar lihat dia pergerakan dia, terus cara dia jalan juga di lapangan, cara dia cari posisi atau cara dia antisipasi bola, menurutku dia pemain yang sangat bagus guys. Dan dia melakukan setiap tugasnya di posisi dia bermain, maupun itu gelandang atau back, dia melakukan tugasnya dengan baik juga. Seperti kita juga tahu kalau dia bermain di back, clearance-nya bagus, terus dia bermain dengan tenang dan juga dengan pasti. Dan sampai dia juga masuk gawang, clearance-nya juga waktu di Piala Asia. Dan kalau dia bermain di gelandang, dia lari terus, dia cari posisi, cari ruang yang kosong, cari opsi yang terbaik untuk bisa bermain progres ke depan juga. Dan juga udah terbukti dia juga memberikan kontribusi yang banyak juga dengan beberapa assist. Dan saat lawan Filipina dia juga assist 2 kali waktu Tom ngegolin, dan juga dari free kick yang dari samping itu semua dari Nathan itu passingnya. Jadi dia di setiap posisi dia bermain di timnas, dia melakukan tugasnya dengan baik. Nah, Nathan juga bisa bermain di back tengah, dan menurutku dia juga bisa menjadi opsi yang bagus untuk bisa menggantikan Jordi Amat dan juga Justin Hubner. Tapi guys, kalau menurutku sendiri, aku lebih suka Nathan bermain di gelandang, karena di gelandang dia bisa lari banyak, dia bisa lebih free, lebih membantu menyerang juga ofensif, dan dia mempunyai kualitas ofensif dan juga defensif yang bagus. Menurutku itu hal yang harus digunakan dua kualitas itu. Kalau dia bermain di back tengah, tentunya dia nggak bisa bermain seofensif saat dia bermain di gelandang. Menurutku Nathan lebih bagus bermain di gelandang guys, tapi dia juga bisa bagus kok, opsi yang bagus buat bermain di back tengah. Nah, yang terakhir ada Kelvin Verdong. Nah, Kelvin Verdong juga bisa bermain di back tengah. Waktu dia obri sama aku, dia juga cerita kalau dia bermain di back tengah dan juga defensive midfield, gelandang bertahan, selain posisi back kirinya dia sekarang.
Dulu guys, waktu Calvin bermain di Feyenoord, aku juga nonton. Dia emang posisinya waktu itu tuh back tengah. Nah, dia emang udah dari dulu, dari zaman dia di Feyenoord pernah bermain di back tengah. Dan kalau nggak salah itu dia bermain di back tengah cukup lama juga. Jadi Calvin mempunyai pengalaman yang banyak di posisi back tengah. Menurutku Calvin juga pemain yang sangat kuat, sangat pintar, juga punya IQ yang bagus, visi yang bagus. Waktu aku lihat Calvin bermain di Jakarta kemarin, tentunya dia bermain di bek kiri. Saat aku lihat itu Calvin bermain dengan bagus. Calvin mempunyai kualitas ofensif yang bagus. Beberapa kali kemarin saat lawan Filipina mempunyai 2 peluang kalau nggak salah, shooting yang keras, dan juga waktu di depan gawang waktu dia tap in. Tapi sayang goalkeeper dari Filipina bisa menepis tendangannya dia. Dan dia juga beberapa kali crossing bola ke gawang, dan crossingannya dia juga berbahaya. Dari menurut aku di back kiri Calvin mempunyai kualitas yang sama bagus juga, ofensif dan juga defensif. Tapi di back kiri kita juga punya Shane Patinama dan juga Pratama Arhan. Jadi menurutku kalau Calvin dipasang di posisi back tengah itu juga opsi yang bagus, menurutku opsi yang kuat, salah satu opsi yang kuat. So guys, itulah opsi pemain-pemain yang mempunyai potensial buat menggantikan posisi Jordi Amat dan juga Justin Hopner. Nah guys, dari semua pemain itu menurutku yang ya 2 terbaik, aku pilih 2 terbaik yang bisa menggantikan posisi Jordi Amat dan juga Justin Hopner di pertandingan besok melawan Saudi Arabia adalah Calvin Verdong atau Sandy Walsh guys. Oke guys, aku pikir udah cukup buat video kali ini. Semoga kalian suka dengan videoku kali ini. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe guys. Dukung channelku agar aku lebih semangat lagi buat bikin konten-konten Obri dan juga konten-konten seperti ini guys, selain Obri. Buat kalian yang ada request hal lain, silahkan komen di bawah guys di video ini. Dan ya, I see you in the next video. Peace.